Ya, silakan Lam Story. Selamat malam Lam Story. Halo. Ya, halo. Oke, silakan Lam Story. Wajah jangan separuh ya. Coba wajah itu agak ke tengah. Jangan separuh. Nanti saya nyanyi separuh wajahku terbang bersama dirimu. Nah, gitu silakan. Iya. Perkenalkan diri dulu. Mau tanya. Kalau dari wajah-wajahnya kayaknya bukan nama saya muslimah Cynthia dari Bandung. Muslimah? Dari Bandung. Cynthia, muslimah. Oh, muslimah dia ternyata. Oke. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Mau tanya perbedaan Islam sama Kristen itu apa gitu. Soalnya kan tadi barusan saya ceritain, aduh. Tadi saya cerita udah dengar. Saya nggak ikutin. Ulang lagi nanti saya. Tadi sudah saya ceritakan, intinya kalau pendeknya begini. Menjadi seorang Kristen itu adalah membuat diri kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Menjadi seorang Muslim pada intinya adalah membuat diri kita menjadi serupa dan segambar dengan Muhammad. Barang siapa yang Kristen, dia mirip Yesus. Barang siapa yang Islam, dia mirip Muhammad. Itu sebenarnya intinya. Jalan yang mana yang benar? Jalan yang mana yang benar? Nah, jadi hati aku itu sekarang lagi bimbang gitu. Oh, lagi bimbang dia, saudara. Oke, sekarang begini. Kita pakai akal sehat karena dalam Alkitab tuh dikatakan begini. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi selain kita pakai hati, pakai kekuatan, tapi akal budi kita juga dipakai. Nah, coba nih. Kalau orang mirip dengan Muhammad, dia akan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad. Contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh Muhammad. Contoh-contoh. Contoh ya. Pernah atau tidak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya. Ya, namanya Aisyah. Umur Aisyah itu ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad itu berumur 6 atau 7 tahun. Dan berumah tangga ketika berumur 9 tahun. Coba sekarang saya tanya. Kalau mau mirip dengan Muhammad mengikuti sunnah teladan, itu akhirnya seperti Syekh Puji. Tahu Syekh Puji? Ya. Iya aja. Tahu atau enggak? Iya tahu yang itu yang menikahi itu kan. Nah, itu seperti itu. Atau misalnya sekarang saya tanya, Muhammad hidup dari mana? Muhammad hidup penghasilannya apa? Iya, maksudnya penghasilannya. Dari jualan itu. Oke, coba ya, saya dengarkan. Nanti kalau saya ngomong nanti saya dibilang fitnah. Jadi jangan saya ngomong. Yang ngomong Abdul Somad saja ya. Perhatikan ya. Dengarkan ini. Dari mana Muhammad hidup dan dia menjadi seorang miliarder. Perhatikan. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min
syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu Nah, Nabi dapat 20 miliar dari rampasan perang. Begitu. Nah, Jadi hati-hati makanya aku tuh sekarang tinggal lihat aja Muhammad dengan segala karakternya, Muhammad dengan segala kepribadiannya, apa yang diajarkan dia, sekarang dia ada di mana, begitu. Terus lihat tokoh sosok Yesus, apa yang diajarinya, bagaimana karakternya, dan dia ada di mana. Makanya saya di sini menyarankan supaya apa? Supaya mencari kebenaran, begitu. Banyak orang beragama tapi tidak pernah dibaca kitab sucinya, baik itu orang Islam maupun orang Kristen. Banyak orang seperti itu. Nah, makanya untuk mengetahui kebenaran itu harus dicari, dipelajari. Nah, saya adalah orang yang sudah membaca, sudah mempelajari kedua kitab tersebut. Saya sudah baca Quran, lebih 100 kali saya baca Quran. Saya sudah baca Alkitab, begitu. Saya baca keduanya, saya teliti, saya pelajari, seperti itu. Begitu. Apa kalau di Kristen itu, misalkan kita mau masuk Kristen gitu, apakah selalu welcome apa gimana gitu kan? Takutnya kan gak bisa, katanya ada yang bilang kalau di sini di gereja ini nggak bisa, harus ke sini biar apa ya diskusi itu. Tidak juga. Barang siapa. Nah, cuman bedanya menjadi Islam dengan Kristen tuh beda. Begini. Seperti yang saya bilang tadi. Caranya jadi Islam tuh gampang. Sangat mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Bagaimana syarat menjadi Islam? Dengan mengucapkan saja 2 kalimat syahadat, habis itu masuk surga. Tadi sudah saya tunjukkan kan hadisnya? Sudah dengar belum? Ya. Nah, Ya. barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, surga baginya. Mau dia berzina kek, mau dia mencuri, surga. Nah, tapi menjadi Kristen itu tidak seperti itu. Menjadi Kristen itu bukan dengan mulut, tetapi juga dengan perbuatan. Begitu. Menjadi Kristen itu artinya menjadi manusia baru, menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh Sang Kristus. Kristen itu kan dari kata Kristus. Kristus itu maksudnya Mesias. Kristus itu gelar yang diberikan kepada Yesus, begitu. Karena Yesus adalah sosok Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan bersumpah bahwasanya melalui keturunan Abraham itu akan datang seorang Mesias yang olehnya semua bangsa di muka bumi itu akan mendapat keselamatan. Makanya menjadi Kristen itu menyerahkan diri kita supaya dipimpin oleh Yesus, begitu. Supaya hidup kita dikuasai dan dikendalikan oleh Yesus, begitu. Menjadi Muslim juga sebenarnya sama, menyerahkan dirinya supaya dipimpin oleh Muhammad, begitu. Apakah Kristen percaya Allah? Nah, Allah ini siapa dulu? Allah ini siapa dulu? Ya, Allah bukan Allah ya. Karena begini, ini di sini memang biang keroknya itu. Apa bedanya? Apa bedanya? Betul. Nah ini dia. Begini. Jadi kalau kita membaca atau ketemu dengan huruf A-L-L-A-H, Allah, itu orang Islam akan baca Allah. Orang Kristen akan baca Allah. Ya. Nah ini sebenarnya semua ini permasalahannya itu terjadi akibat terjemahan. Begitu. Di dalam Alkitab, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, sebenarnya nggak ada itu Allah itu. Yang ada itu Elohim atau Theos. Nah, Elohim atau Theos itu adalah suatu kata yang sebenarnya bisa merujuk kepada apa saja. Kata Elohim atau Theos itu sebenarnya bisa merujuk kepada setan, bisa merujuk kepada malaikat, bisa merujuk kepada Bapa di sorga, yang artinya itu adalah suatu otoritas. Begitu. Makanya yang harus kalau dalam bahasa Arabnya itu sebenarnya ilah, lebih cocok tuh ilah, bukan Allah.
bukan Allah. Begitu. Yang artinya itu adalah sesuatu yang menguasai seseorang. Begitu. Makanya sebagai seorang Kristen, dia itu harus dikuasai oleh Allah yang mana? Yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu. Bukan Allahnya orang-orang bangsa-bangsa lain, bukan Allah, bukan tuh, kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya dewa lebih cocok. Begitu. Apakah percaya kepadanya? Tidak ada Ya. Tuhan selain Allah. Ya, kata orang Islam. Begitu. Intinya kalau terlalu panjang lebar ke sana nanti banyak ininya, banyak yang terlalu ruwet untuk dijelaskan. Intinya itu sajalah. Lihat daripada karakter Yesus, lihat karakter Muhammad. Sekarang sudah era terbuka. Kita sudah tidak bisa lagi dikuasai, dicekoki oleh pemuka agama. Kamu harus percaya begini. Enggak. Sekarang tuh era terbuka. Ya, kita bisa meneliti, melakukan penelitian, mengkaji, ya, tanpa harus dicekoki oleh doktrin-doktrin, dicekoki oleh apa yang selama ini sudah kita dengar, begitu. Emang ada niatan mau jadi orang Kristen? Ya. Ada niatan. Ya, pelan-pelan lah, belajar pelan-pelan. Seperti itu. Oke, hanya itu. Udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah. Oke. Saya lihat dia seperti ada yang membisik-bisiki dia seorang laki-laki. Kayaknya dia ini lagi menjalin hubungan sama seorang laki-laki. Cuman kayaknya laki-lakinya ini mungkin Kristen begitu. Yang kayak begini tuh banyak. Cuman saya cuman pesan begini. Kalau Anda jadi Kristen hanya gara-gara laki-laki pengen nikah, suatu saat nanti laki-laki itu menyakitimu, disitulah kamu di detik yang sama akan menghujat Kristen. Makanya saya cuma mau bilang begini, jadilah menjadi Kristen. Dari zaman dulu, menjadi Kristen bukan karena mau menikah, menjadi Kristen karena melihat Yesus. Begitu, bukan melihat yang lain. Oke, gitu aja ya. Dari zaman, ya. Gimana? Dari zaman dulu waktu SMP sekolah gitu kan, ya udah nggak ini gitu, udah Kristen gitu kan. Nah sekarang suami yang sekarang Kristen, saya Islam gitu. Sekarang nambah yakin, maksud saya gitu. Nambah yakin. Ya gitulah ya. Pokoknya intinya kalau jadi Kristen cuman gara-gara cinta sama laki-laki, itu nanti suatu saat karena namanya cinta itu nggak selalu begitu. Suatu saat itu pasti akan mengecewakan gitu. Ya. Oke, gitu ya. Iya. Oke, baik, saya turunkan ya. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama, saya turunkan.